Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semoga siang-siang belajar matematika tidak ngantuk ya, tambah melek gitu kan ya. Aduh. Sudah sarapan? Sarapan. Sudah makan siang kan ya? Sudah. Sambil disambi nggak apa-apa. Kalau dengan saya sambil disambi nggak apa-apa. Ya. Iya Pak, tadi sudah. Dekat tetangga, Pak. Oke, saya share screen. Kalau yang minggu yang lalu itu limit fungsi aljabar menuju tak hingga bentuk rasional, istilah dari bentuk pecahan, ada pembilang, ada penyebut, kemudian polinomial karena pangkatnya besar di pembilang atau di penyebut atau dua-duanya, baik pembilang maupun penyebut itu sama-sama pangkat tertinggi kayak gitu. Kali ini yang kita bahas bentuknya berbeda, yaitu bentuk akar linier. Ini nanti juga ada trik cepatnya. Tidak perlu ngitung, dilihat soalnya toh, oh jawabannya 0, oh jawabannya tak hingga, oh jawabannya negatif tak hingga, seperti itu. Tapi sebelum itu kita buktikan dulu. Ini yang pertama, limit dari akar 3x ditambah 4 dikurangi akar 3x dikurangi 5 untuk x mendekati tak hingga. Saya copy paste ke situ, saya perbesar. Ya, saya copy lagi ke sini. Kemudian bentuk ini langkahnya adalah dikalikan. Dikalikan lawannya. Kalikan lawannya. Seperti merasionalkan bentuk penyebut. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi kalau di sini dikurangi, berarti di sini jadi ditambah. Ya. Di sini pengurangan, berarti di sini ditambah. Dikalikan, dibagi sama persis. Seperti itu. Ya. Jadi tetap ini dikalikan lawannya. Kalau ini pengurangan, berarti ini penjumlahan, ini juga penjumlahan. Angkanya sama persis. Tipe soal seperti ini tidak pernah ada yang penjumlahan di sini. Ya, soal di sini tidak pernah penjumlahan, selalu bentuk pengurangan. Supaya bisa ditrik. Tapi kalau ini bentuknya penjumlahan, tidak bisa ditrik sama sekali. Oke, saya copy. Saya paste di situ. Sekarang coba perhatikan. Ini depan dengan depan ini kan sama persis ya. Akar P dikalikan akar P berapa? P saja. Nah, betul, sip. P saja. Berarti ini akarnya hilang gitu kan ya. Itu. Kemudian negatif akar ini dikalikan positif akar itu kan sama persis juga. Iya, Pak. Ya. Iya. Berarti seperti tadi akarnya hilang, tapi buka kurung. Ini saya taruh di bentuk sana. Jadi sekalian bagi yang kepingin kuliah jurusan matematika biar tahu ketiknya caranya seperti ini nanti. Ada yang kepingin kuliah matematika? Wow, katanya gitu. Waduh, Pak. Gak apa-apa. Lebih mending loh matematika daripada fisika sama kimia. Kalau fisika kimia tambah ampun. Kalau menurut saya. Matematika aja ampun, Pak, apalagi fisika kimia. Mata saya ngeblur, Pak. Jangan gini ya, maaf. Ketika kalian pinter di SMA matematikanya, ketika kuliah hati-hati juga, jangan terlalu meremehkan karena tingkat kesulitannya ditingkatkan lagi. Beda. Ya, kayak gitu. Jadi ulangi kalau saya perkalian yang belakang saya hapus. Jadi ulangi, gini langkahnya. Ketika ini dikalikan sana ya, kan sama persis. Berarti akarnya hilang. Berarti tinggal 3x ditambah 4. Kemudian
Atau gini, coba. Saya juga butuh coret-coretan. Hati-hati gini, ketika A dikurangi B dikalikan A ditambah B, yang depan kan sama-sama A. A kali A. Yes. Yang belakang kan sama-sama B, tapi Ya, Pak. beda tanda. Hanya beda Beda, tanda ya. di situ. Ini pengurangan, ini penjumlahan. Berarti yang dikalikan cukup depan dikalikan depan, belakang kalikan belakang. Tidak perlu 4 langkah. Ya. Kenapa? Kalau depan kalikan depan, A kuadrat. Depan kalikan belakang, positif AB. Belakang kalikan depan, negatif BA. BA itu kan boleh diganti AB. Belakang kali belakang, negatif kali positif, negatif B kuadrat. Ini kan habis ya. Jadi cukup kalau tandanya beda, tapi angka depan dengan angka belakang sama, cukup yang dikalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Belakang. Oke. Saya kembali ke yang tadi. Jadi ini tadi, depan dikalikan depan. Sama persis, akarnya hilang. Belakang dengan belakang juga sama persis kan ya, tapi beda tanda, berarti negatif kali positif, negatif. Kalau ini dikalikan dengan sana, akarnya hilang. Tapi dalam kurung, hati-hati, karena di sini pengurangan. Kalau tidak dalam kurung, nanti salah, nilainya beda. Ini kan artinya per 1 ya. Ini kan artinya per 1. 1 dikalikan ini, tetap. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Negatif dikalikan 2x, negatif 2x. Negatif kalikan negatif 5, berarti ini jadi positif 5. 5. Kurungnya yang belakang saya hilangkan. Ini dulu kuliah ya 1 halaman ini kayak gini lek ngetik. Tapi kalau kuliah matematika ya tidak boleh diketik kalau skripsi baru. Tapi kalau semuanya diketik enak, tinggal copy paste saja ya dengan teman-teman yang sudah ngerjakan. 3x dikurangi 2x berarti jadi x saja. Saja. Positif X. Kemudian 4 ditambah 5 9. 9. Enak seperti ini atau seperti coret-coret tantangan saya? Enak ini Pak ya. Tulisannya rada api. Tulisan komputer, Pak. Time New Roman ini. Ya, jadi 3x dikurangi 2x, x 4 tambah 5 9. Berikutnya sekarang pangkat tertinggi di pembilang berapa? Ini kan x pangkat 1 ya. Konsep yang minggu yang lalu dipakai. Cari pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi dari pembilang kan 1. Ya. Karena x saja kan ya. Pangkat tertinggi dari penyebut berapa? 2. Ini kan 2. Ini kan x. 3. Ini kan x. Tapi Ya. kan akar. Akar Iya, x itu jadi x pangkat berapa? 2. Akar x itu x pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat. Setengah. Iya, setengah betul. Tadi siapa yang bilang setengah? Yang bilang setengah tadi siapa? Ingralias. Ingralis. Oke. Di layar Saya sini Pak muncul. Ibrali yang Oke. bilang setengah. Iya. Jadi ini x itu kan x pangkat 1 artinya. Sedangkan x yang di sini 3x ini kalau nanti dituliskan dalam bentuk pangkat buka kurung 3x ditambah 4 tutup kurung pangkat setengah. Ya, ingat akar itu bentuk pangkat setengah.
ternyata ini lebih kecil karena X pangkat setengah. Ini juga lebih kecil, X pangkat setengah. Sedangkan ini X pangkat 1. Maka baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat 1 atau X gitu aja. Ini saya bagi dengan X. Sedangkan yang ini saya bagi dengan X kuadrat. Ya. Jadi coba perhatikan, pembilang pangkat tertingginya X pangkat 1. Sedangkan penyebut karena bentuk akar, pangkatnya adalah X pangkat setengah. Maka yang paling tinggi kan X pangkat 1. Berarti baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat 1. 1. Bapak bilangnya X pangkat 1 kok di sini menulisnya dibagi X pangkat 2. Paham maksud saya? Tidak. Tidak, Pak. Akar dari X kuadrat berapa? 2. Akar dari X kuadrat berapa? X. X. Berarti kan sama. Pembilang dibagi X, penyebut juga dibagi X. Ya. Kecuali kalau nulisnya seperti ini. Ya, saya buka. Ini yang saya bagi. Biar ada perbedaannya ya. Ngajar waktu minggu pertama dengan kedua. Kalau minggu pertama coret-coretan, kalau sekarang rada pakai ketikan, cek tulisannya rada apik ya. Jadi baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi X. Tapi di luar akar. Kalau dimasukkan, berarti kan dibagi dibagi X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat itu adalah X. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, saya ulangi ya. Jadi karena tadi baik pembilang maupun penyebut itu pangkat tertingginya itu X pangkat 1, maka pembilang dibagi X pangkat 1, penyebut juga dibagi X pangkat 1. Supaya ini digabung ke atas, maka ya, dibagi yang di dalam kurung tapi dibagi X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat itu adalah X. Kayak gitu. Ini juga gitu. Akar dari X kuadrat itu adalah X di situ. Jadi pembilang di akar, penyebut di akar kayak gitu. Nanti kalau sudah tahu triknya, ya lah geledek Pak, gak usah ngerjakan cara panjang kayak gini Pak, ribet gitu. Lanjut. Sekarang seperti yang kemarin, X dibagi X berapa? Kenapa, Pak? X. X dibagi X berapa? 1. 1. Nah, ditambah 9 per X tetap 9 dibagi X. Ya. Jadi X dibagi X 1 ditambah 9 per X, biarkan 9 per X. Jadi 3X dibagi X kuadrat berarti 3 per X. iya, betul. Udah digantung. 3 per X, kemudian ditambah 4 per X kuadrat. 4 per X. 4 per X kuadrat. Ini 2X dibagi X kuadrat. 2 per X. 2 per X dikurangi 5 per X kuadrat. Sudah.
Baru seperti kemarin, tinggal masukkan. Kalau limit X mendekati tak hingga, berarti setiap X diganti tak hingga. Setiap X diganti tak hingga. Simbol tak hingga. Setiap X diganti tak hingga. X diganti tak hingga. Itu. Baru kita hitung. Satunya jelas tetap ya. 9 dibagi tak hingga berapa? Seperti Tak minggu yang hingga. lalu. 0. Betul, 0. Nol. Iya benar. Ya. Kemudian 3 dibagi tak hingga. 0. 0. 4 dibagi tak hingga dikuadratkan. Tambah 6, 0. 0. 2 dibagi 0 semuanya. Ya, nol semua. Iya. 9 kan jelas tinggal 1. 1 tambah 0. Penyebut 0 ditambah 0, 0. Akar 0 ya 0. 0 semuanya itu. 1 hasilnya. 1 dibagi 0 berapa? 0. Nol. Apakah 0 kali 0 itu 1? Tak 0. hingga. Nah, betul, tak hingga. Oh. Seperti yang kita bahas yang lalu. Ya, suatu bilangan berapapun kalau dibagi 0 tak hingga. Kalau negatif suatu bilangan dibagi 0 berarti negatif tak hingga. Hingga. Ini tak hingga di equation matematik di Microsoft Word dengan simbol pada Microsoft Word gedean di equation. Jadi saya pakai itu. Coba perhatikan. Kita analisis dari soalnya. Nanti gini saja. Pangkat koefisien X yang di depan dengan koefisien X yang di belakang besar mana? Koefisien X yang di depan dengan koefisien X yang di belakang ini besar yang mana? Depan kayaknya. Besar depan. Ini kan 3, ini kan 2. Kalau besar yang di depan pasti jawabannya tak hingga. Selesai. Triknya cuma seperti itu. Kalau yang kecil yang di depan, Pak. Nah, nanti berikutnya. Oh iya. Sehingga nanti kesimpulannya seperti ini. Kalau yang A yang di depan lebih besar daripada yang P, maka hasilnya tak hingga. Kita buktikan. Kalau yang lebih kecil yang depan, betulkah jawabannya negatif tak hingga? Kalau A dan P ini koefisiennya sama, betulkah nanti jawabannya 0? Langkahnya seperti ini. Lumayan kan ya? Tiba ini koefisien depannya tok kan ya. Yang besar mana? Depan. Jadi jawabannya tak hingga. Kalau ujian nasional zaman saya sekolah dulu masih muncul soal-soal seperti ini. Jadi pakai trik kayak gitu. Tapi setelah saya ngajar tidak ada soal-soal yang bisa ditrik. Harus dimodifikasi dulu supaya bisa ditrik. Jadi tidak bisa langsung ditrik. Ini langkahnya sama. Dikalikan lawannya. Kalau pengurangan berarti jadi ini ditambah. Copy paste. Jadi saya agak percepat ini nanti ya. Karena yang pertama tadi saya sudah paham. Jadi depan kali depan berarti akarnya hilang. Negatif kali positif, negatif. Belakang kali belakang, akarnya sama persis, berarti akarnya hilang. Tapi di dalam kurung.
Ini nanti guru-guru juga pelatihan lagi kok, 3:30 tentang Kuiper itu. Karena kemarin juga ada yang belum saya diajarkan. Tapi saya coba otak-atik sendiri. Saya langsung ya. Di sini kan 5x dikurangi 5x nanti. Ya, ini atau saya tulis lengkap. Nantinya tenang aja. Soal yang saya buat kalau selama online pilihan ganda, tapi kalau nanti pembelajaran tatap muka terbatas, satu kelas jadi 2 ruangan. Kalau ulangan tulis. Negatif kali 5x berarti negatif 5x. Negatif kalikan 1 berarti negatif 1. Jadi sudah dapat 2 kan ya. Pelajaran matematika juga pelajaran komputer tentang equation editor, tentang simbol-simbol ini. Matematika berbasis komputer. Jujur kalau saya mau ngomong berbasis bahasa baik Inggris, Jepang, Mandarin, golek pas lidah saya gak pas ngono sungkan dewi ya. Hari yang belakang ini kurungannya tak ingat. Saya dulu sudah pernah minta waktu zaman almarhum Bapak Soekarno, Pak kalau bisa ada one day English gitu ya, English day misalkan. Jadi misalkan setiap tanggal berapa gitu. Walaupun misalkan suatu kata tidak bisa bahasa Inggrisnya, ngomong bahasa Indonesianya. Lama-kelamaan nanti kan belajar semuanya kayak gitu. Wong izin ke kamar mandi aja versi guru kadang-kadang beda-beda kan ya. Ya, beda-beda. 5x dikurangi 5x. 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 No. Kenapa, Nathan? 5x dikurangi 5x habis kan ya? 5x dikurangi 5x habis. Hutang 3, hutang lagi 1. Berarti min 4. Betul. Hutang Negatif 4. Negatif 4. Itu di pembilang di sini x pangkat berapa? Negatif 4 itu artinya x pangkat berapa? Pangkat 1. Negatif 4 itu kalau dituliskan lengkap adalah negatif 4 x pangkat 0. Oh. Ya. Jadi kalau konstanta itu tidak ada variabelnya. Kalau dituliskan ada variabelnya, itu belakangnya beri saja variabel berpangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu kan 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. 1 dikalikan negatif 4 tetap negatif 4. Atau saya tulis gini dulu. Aslinya seperti itu. Ini x pangkat 0, sedangkan ini x pangkat berapa? Seperti tadi. Pangkat setengah. Oh ya, akar, Pak. Ya, akar tadi bentuk pangkat setengah. Berarti baik pembilang maupun penyebut dibagi x pangkat setengah kan ya? X pangkat setengah itu kan akar X. Di sini saya hanya bagi Jadi lupa ini kan pangkat 0, ini kan pangkat setengah gitu kan ya. Jadi yang lebih besar kan pangkat setengah. Berarti X baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat setengah. X pangkat setengah itu kan akar X. Ini kan juga akar X. Akar dari pembilang. Ini akar dari penyebut kan akar X. Sama kan berarti ya. Tuh.
Kemudian sekarang tinggal memasukkan aja. X-nya diganti tak hingga. Setiap X diganti tak hingga. X diganti tak hingga. Setiap X diganti tak hingga. Nanti yang di sini, kalau saya percepat ya, ini kan 5X per X. Berarti tinggal 5 saja kan ya? Ini 5X dibagi X, kan X-nya dicoret. Berarti 5 ya? Iya. 5. Kemudian dikurangi 3 per tak hingga ya. X-nya kan diganti tak hingga. X-nya diganti tak hingga. Kemudian ini juga seperti itu. 5X dibagi X. Berarti 5. Ditambah 1 per X. 1 per X. X-nya diganti tak hingga. Tambah 1. 1 ditambah 1. Sekarang, negatif 4 dibagi tak hingga. Negatif 4. 0 ya, Pak? 0. Oh, 0, 0, 0. Negatif. 0. 0 ya. Kan kalau 0 itu tidak ada yang negatif kan ya? Iya. Ya, netral. 3 dibagi 3 dibagi tak hingga kan 0. Iya. 1 Berarti dibagi 5 tak kurang hingga 0. juga. Iya. Berarti 0 dibagi berapapun hasilnya berapa? 0 dibagi 0 dibagi berapapun kan ya? Ini kan akar 5 ditambah akar 5. Iya. Ya. Ini kan akar 5 tambah akar 5 itu 2 akar 5. 0 dibagi suatu bilangan tetap 0. 0. Ya, kayak gitu. Sehingga kalau pangkatnya itu koefisien X-nya itu sama. Ini sama-sama 5 ini. Ya. Koefisien X-nya sama-sama 5. Kebetulan di sini sama-sama 5. Jawabannya 0. Kalau di sini 7X ditambah atau dikurangi berapapun, di sini juga akar 7X dikurangi atau ditambah berapapun sama. Jawabannya juga 0. Asalkan koefisien X depan dengan koefisien X yang belakang ini sama. Ya. Sekalian yang ini ya. Atau dicoba di rumah sendiri gitu tak? Boleh. Ya. Tuh. Jadi dicoba di rumah sendiri untuk yang ini bagaimana. Nanti jawabannya harusnya negatif tak hingga. Saya beri kesimpulan di situ. Ya. Jadi nanti jawabannya harus negatif tak hingga. Saya simpan. Saya rubah ke PDF dulu. Karena kalau saya lihat beberapa guru mengirimkannya itu file PPT, PowerPoint. Kadang di handphone kan tidak bisa dibuka kecuali ada program Open Office, Office 365 atau yang lain kayak gitu kan ya. Kemudian kadang-kadang tata letaknya jadi beda lagi, berantakan. Microsoft Word juga seperti itu, makanya saya ngirimkannya biasanya saya rubah ke PDF supaya aman, tidak mencelat-mencelat. Limit ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kondisional. Oh iya, sudah dapat buku paket sama LKS semuanya kan ya? Oke, kita bahas soal-soal ada yang di buku nantinya. Jadi paling tidak 2 materi ini sudah berjalan sehingga kalian sudah paham beberapa konsep.
Ada pertanyaan sampai di sini? Sorry, saya belum share screen ya. Sorry. Bentar, sorry. Saya belum buat jurnal. Nathan. Minta tolong Apa, Pak? kamera on dulu sebentar. Saya share print screen untuk laporan jurnal. Oke. Di kelas kalian kan juga ada yang bertugas untuk ngirim jurnal guru kan ya. Guru ini ngajar apa, jam berapa dan lain sebagainya ya. Diberi tugas sama Mem Sulis kan ya? Iya, Pak. Ya. Kok nggak usah ditulis? Mengajarkan apa tadi? Data apa tadi? Data tentang Kuiper sama tentang vaksinasi, nggak usah ditulis gitu ya. Nggak usah ditulis, itu di luar ini ya. Jadi yang bab ini aja. Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.